Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radia Alexandrina dari fase F7. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik promosi dan juga refleksi dan evaluasi usaha. Yang pertama, apa sih pengertian promosi? Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting dalam upaya mempertahankan keberlangsungan hidup serta meningkatkan kualitas penjualan yang secara tidak langsung akan meningkatkan kegiatan pemasaran dan menghasilkan produk yang dihasilkan. Tujuannya tuh apa ya ngelakuin promosi itu? Tujuannya itu utamanya mendukung strategi pemasaran mereka sehingga produk yang dimilikinya semakin dikenal luas oleh semua lapisan masyarakat dan juga meningkatkan loyalitas pelanggan. Manfaatnya apa aja sih? Yang pertama, mengetahui produk yang diinginkan konsumen, mengetahui tingkat kebutuhan, mengetahui harga yang sesuai, mengetahui strategi promosi yang tepat, juga mengetahui kondisi persaingan pasar, serta cara mengatasinya, dan terakhir menciptakan image dari sebuah produk yang ingin dipromosikan. Terus apa aja sih jenis-jenis promosi? Jenis-jenis strategi promosi. Yang pertama ada periklanan atau advertising, yaitu bentuk promosi dengan membayar media massa untuk mengiklankan produk. Keuntungannya itu cangkupan penglihat iklan lebih banyak. Tapi kekurangannya yaitu biayanya yang tinggi untuk menyewa media massa. Yang kedua ada sales promotion atau sales, itu merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa di mana diharapkan pembelian dilakukan sekarang juga. Yang ketiga ada tatap muka, yaitu pelanggan diberi informasi dan persuasi untuk membeli produk melalui komunikasi secara personal. Keuntungannya itu komunikasi dua arah, yaitu jadi pedagang langsung berbicara dengan para konsumen. Ya, terus kekurangannya itu menguras waktu dan tenaga. Yang terakhir itu hubungan masyarakat atau publisitas. Bentuk komunikasi non-personal dalam bentuk berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produk yang ditransmisi melalui perantara media dan tidak dipungut biaya sama sekali, tetapi bukan juga cuma-cuma. Nah, terus ada sasaran promosinya ya, dibagi jadi 3 bagian, yaitu segmentasi demografi. Segmentasi demografi ini isinya pengelompokan sesuai jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pendapatan, dan lain-lain. Yang kedua ada segmentasi geografi. Sesuai namanya, ini pengelompokan sasaran promosi sesuai lingkungan, kota, provinsi, kode pos, dan lain-lain yang berhubungan dengan lingkungan. Yang terakhir ada segmentasi psikologi, yaitu sasaran promosi yang mengelompokkan secara kepribadian, kelas ekonomi, dan preferensi gaya hidup. Yang terakhir ada teknik-teknik strateginya. Yang pertama itu memberikan kupon. Yang kedua itu diskon atau potongan harga. Yang ketiga premium and advertising specialties atau promo spesial. Yang keempat itu ada kontes dan undian, dan yang terakhir itu sampling and trial offers atau pemberian contoh produk. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang materi refleksi evaluasi suatu usaha. Nah, refleksi dan evaluasi suatu usaha dilakukan dengan cara membuat laporan kegiatan usaha. Apa sih laporan kegiatan usaha? Laporan kegiatan usaha adalah penyampaian informasi sehingga tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Laporan pelaksanaan kegiatan hendaknya bersifat komunikatif, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak.
Laporan kegiatan usaha biasanya Laporan kegiatan usaha biasanya dibuat dalam bentuk proposal. Proposal ini bermanfaat untuk yang pertama membantu wirausahawan untuk mengembangkan usaha dan menguji strateginya. Yang kedua, membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dan meyakinkan gagasan kepada pihak lainnya. Yang keempat, membantu meningkatkan keberhasilan para wirausahawan. Dalam menganalisis laporan, perlu diperhatikan beberapa hal. Beberapa hal tersebut, yang pertama adalah menyimak laporan secara seksama. Yang kedua, memahami isi laporan serta pokok-pokoknya, serta menguraikan secara detail. Yang ketiga, melakukan pengecekan pada setiap hal yang dilaporkan secara detail dan juga tidak mencampur adukan fakta, opini, atau pendapat. Yang perlu dianalisa dalam pelaksanaan kegiatan usaha ada juga beberapa hal. Yang pertama, bidang kegiatan usaha, rugi dan laba, bidang keuangan, permodalan, administrasi, ketenaga kerjaan, pemasaran, dan yang terakhir bidang organisasi. Adapun kewajiban seorang pengelola usaha atas pembuatan laporan kegiatan usaha yaitu harus memahami akan arti pentingnya laporan, mendistribusikan laporan baik yang bersifat umum maupun khusus, dan juga menyiapkan sarana, data-data, dan teknisnya serta latihan-latihan penyusunan sebuah laporan kegiatan tersebut. Prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan kegiatan usaha itu adalah 1. Tepat waktu, teliti, benar dan dipercaya, berjalan dan sederhana, ada standarisasi, dan yang terakhir mempunyai nilai atau manfaat. Sebuah laporan kegiatan usaha juga harus memiliki format yang baik dan benar, yaitu mengandung sifat-sifat seperti mengandung imajinasi, harus sempurna dan lengkap, dan juga disajikan secara menarik. Kesimpulannya, laporan kegiatan usaha harus bersifat komunikatif, jelas, dan mudah dipahami. Agar menjadi komunikatif, sebaiknya disusun dalam bahasa lugas dan mudah dimengerti. Dikatakan logis apabila segala keterangan yang dianalisis dapat diteliti alasan-alasannya, apakah masuk akal atau tidak. Dikatakan sistematis apabila keterangan yang dikemukakan di dalam laporan disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.